Pernah nggak ngerasa susah banget buat nabung? Gaji pas-pasan, kebutuhan numpuk, pengen investasi tapi bingung mulai dari mana? Mau investasi emas tapi masih ragu beneran bisa untung nggak? Atau malah pas jual nanti harganya sama aja atau malah rugi? Apakah ada yang punya problem yang sama? Gaji kecil, pengen punya tabungan, mau nabung emas tapi belum tahu strateginya, dan masih ragu apakah investasi emas beneran bisa menguntungkan? Well, banyak orang ngalamin hal yang sama, pengen bisa nabung dan punya uang yang cukup di masa depan, tapi masih bingung gimana caranya. Nah, di video ini gue bakal bahas satu cara investasi yang aman dan banyak dipakai orang, yaitu nabung emas. Apakah benar nabung emas bisa bikin kaya? Atau cuman mitos doang? Hitungan nyatanya kayak gimana sih nabung emas itu? Nah, kita bakalan bahas tuntas di video ini. Jadi, jangan di skip ya. Bisa jadi nabung emas adalah salah satu jalan lo menuju impian kaya di masa depan. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang lo hadapi saat ini. Let's get started. 8 hal tentang nabung emas yang bisa bikin kaya. Yang pertama, apa benar harga emas selalu naik? Banyak orang mikir kalau nabung emas itu pasti untung karena katanya harga emas selalu naik. Faktanya itu nggak sepenuhnya benar ya. Harga emas cenderung naik dalam jangka panjang. Ingat ya, emas itu berpotensi naik dalam jangka panjang. Ini bukan berarti setiap hari, setiap bulan, atau bahkan setiap tahun sudah pasti naik. Nggak gitu ya. Harga emas cenderung naik dalam jangka panjang, misalnya dalam 5 tahun, 10 tahun, atau lebih. Jadi dalam hitungan hari atau bulan, harga emas bisa turun juga. Contohnya nih, tahun 2020 harga emas sempat tinggi banget, terus turun di tahun 2021 dan tahun 2022. Jadi kalau kita beli di tahun 2020 pas harga tinggi yaitu 1 juta rupiah per gram, terus 2 tahun kemudian yaitu di tahun 2022 dijual pas harga turun yaitu di harga 900 ribu rupiah per gram, ya tetap aja bisa rugi. Intinya, harga emas itu naik turun. Tapi kalau sabar nabung dan simpan dalam waktu lama, alias jangka panjang, biasanya sih hasilnya tetap naik daripada dijual dalam waktu singkat. Misalnya nih, nabung emas di tahun 2015. Waktu itu harga per gram sekitar 500 ribu rupiah. Sekarang di tahun 2025 ini, harganya udah di atas 1,8 juta rupiah per gram. Artinya dalam 10 tahun, naiknya bisa lebih dari 3 kali lipat. Tapi ingat, itu jangka panjang ya. Kita nggak bisa berharap beli emas hari ini, terus minggu depan langsung naik kayak kripto atau saham. Nabung emas cocok buat yang sabar, nggak gampang panik kalau harga sempat turun, dan yang terpenting, nggak butuh duitnya dalam waktu dekat. Jadi, nabung emas itu kayak nabung dingin, disimpan, dilupain. Nah, pas dicek beberapa tahun kemudian, baru kelihatan hasilnya. Yang jarang orang tahu, emas fungsinya untuk menjaga nilai uang kita di masa depan. Di saat inflasi naik, harga barang naik semua, emas cenderung ikut naik juga. Jadi misalnya uang 10 juta rupiah disimpan di tabungan, nilainya bisa turun karena inflasi. Tapi kalau diubah jadi emas, nilainya bisa meningkat. Emas cocok buat strategi jangka panjang, bukan cari cuan instan. Yang kedua, mulai dari berapa modal nabung emas? Buat nabung emas, kita nggak harus nunggu kaya dulu. Banyak orang mikir kalau mulain investasi emas itu harus punya uang jutaan dulu baru bisa beli 1 gram. Padahal sekarang lewat aplikasi digital yang udah resmi dan diawasi OJK, kita udah bisa mulai nabung emas dari cuman 5.000 rupiah aja, atau bahkan 10.000 rupiah aja. Iya, segitu doang. Jadi bener-bener nggak ada alasan buat nunda, karena modalnya kecil banget. Investasi ini cocok buat yang baru mulai belajar investasi atau masih nabung receh-receh tapi pengen ada hasilnya. Misalnya nih, nabung rutin 100 ribu rupiah per minggu. Dalam sebulan, lo udah bisa beli emas sekitar 0,2 gram dengan asumsi harga emas 1,8 juta rupiah per gram ya. Memang kelihatannya kecil, tapi jangan salah. Kalau kita konsisten, setahun bisa dapet hampir 3 gram. Dan kalau harga emas terus naik kayak tren 10 tahun terakhir, ya lama-lama nilainya ikutan naik juga. Apalagi emas itu bisa dicairin kapan aja, tinggal jual lewat aplikasi atau langsung ke outlet butik emas resmi. Jadi nabung emas itu fleksibel banget, bisa buat disimpan dalam jangka panjang, bisa juga dicairkan pas kepepet BUC alias butuh uang cepat. Nabung emas itu ibarat kita beli properti versi mini, harganya naik pelan-pelan tapi pasti.
Banyak orang gagal mulai karena merasa harus punya duit banyak dulu, padahal kenyataannya justru yang penting itu adalah rutin dan konsisten. Nggak usah mikirin gram-graman, pikirin aja kita bisa nabung berapa hari ini. Modal receh bisa berubah jadi cuan gede kalau ngerti cara nabungnya. Yang ketiga, mau nabung emas berapa tahun? Nah, pertanyaan klasik nih, mau nabung emas berapa tahun biar terasa hasilnya? Well, jawabannya adalah tergantung sama tujuan nabung dan seberapa konsisten kita nabung. Tapi yang jelas, nabung emas itu cocok buat jangka menengah sampai jangka panjang. Minimal 3-5 tahun baru terasa banget cuannya. Karena harga emas itu emang naiknya pelan-pelan tapi stabil. Beda sama saham yang bisa naik turunnya cepet. Emas itu cenderung aman dan terus naik. Apalagi pas krisis atau inflasi, malah makin mahal. Coba bayangin deh, kalau kita rutin nabung emas Rp500.000 sebulan, nah dalam setahun itu udah 6 juta rupiah. Dengan asumsi harga emas sekitar 1,8 juta rupiah per gram, kita bisa dapat sekitar 3,3 gram setahun. Nah, kalau konsisten nabung dalam 5 tahun, bisa punya hampir 16 gram lebih. Apalagi kalau dalam 5 tahun itu nominal nabungnya dinaikin, makin banyak kita punya emas. Kalau harga emas naik rata-rata 7% per tahun, nah nilai tabungan emas bakalan meningkat banget. Jadi intinya, nabung emas itu bukan cara buat cepet kaya dalam waktu semalam. Tapi ini cara cerdas biar uang kita nggak hilang dimakan inflasi. Buat lo yang sering rasa gaji hilang nggak tahu kemana, nabung emas itu bisa bantu banget buat ngunci uang. Lo tinggal atur aja mau nabung berapa lama, dan yang penting itu konsisten. Makin lama disimpan, makin terasa hasilnya. Kayak nanam pohon gitu loh, nggak bisa minta langsung berbuah besok kan? Tapi kalau dirawat terus, 5 tahun lagi bisa panen gede-gedean. Yang keempat, simulasi 1. Nabung Rp100.000 per bulan selama 5 tahun. Coba bayangin deh, kita nabung emas Rp100.000 setiap bulan. Kelihatannya receh banget kan? Tapi kalau konsisten melakukan itu selama 5 tahun, misalnya dari tahun 2017 sampai tahun 2022, total uang yang dikeluarkan jadi 6 juta rupiah. Nah, anggaplah kita beli emas sebesar Rp100.000 setiap bulan selama 5 tahun itu. Kita bakal dapat emas sedikit-sedikit sesuai harga saat itu. Misalnya rata-rata harga emas dalam 5 tahun itu yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2022 sekitar 1 juta rupiah per gram. Berarti kita punya sekitar 6 gram emas. Dan ini benar-benar emas fisik atau saldo emas digital yang nilainya nyata. Sekarang kita masuk ke hitungannya ya. Emas itu naiknya emang pelan tapi stabil. Rata-rata dalam 5 tahun, harga emas naik sekitar 8% sampai 10% per tahun atau bahkan lebih. Jadi misalnya kita udah nabung emas Rp100.000 setiap bulan selama 5 tahun, dari tahun 2017 sampai tahun 2022, sehingga sekarang kita punya 6 gram emas senilai 6 juta rupiah. Harga beli rata-rata selama 5 tahun itu 1 juta rupiah per gram, dan saat video ini dibuat yaitu Mei 2025, harga emas naik menjadi 1,8 juta rupiah per gram. Jadi nilai total emas kita sekarang adalah 10,8 juta rupiah. Modalnya kan 6 juta rupiah, cuan bersih sekitar 4,8 juta rupiah. Ini bisa kita dapat dari nabung emas Rp100.000 per bulan konsisten dalam 5 tahun. Gila nggak tuh? Jadi kalau sabar dan konsisten, nabung emas bisa jadi cara yang aman buat meningkatkan nilai uang kita pelan-pelan. Emang sih nggak akan langsung kaya raya, tapi ini cara menyimpan uang yang nggak akan terasa berat. Bahkan ini bisa menjadi tabungan darurat yang gampang dicairkan. Intinya daripada duit habis entah dipakai buat apa, mending dikunci ke emas. Lama-lama bakal terkumpul juga, dan bisa banget jadi modal awal buat usaha atau kebutuhan penting di masa depan. Yang kelima, simulasi 2. Nabung Rp500.000 per bulan selama 5 tahun. Coba kita hitung deh, jika nabung emas Rp500.000 setiap bulan selama 5 tahun. Jika dijumlah, total uang yang kita keluarkan adalah 30 juta rupiah. Nah, kalau emas rata-rata dalam 5 tahun itu sekitar 1 juta rupiah per gram, berarti kita sudah punya kurang lebih 30 gram emas. Tapi ingat ya, karena belinya nyicil tiap bulan, kita bakal beli emas di berbagai harga. Kadang bisa lebih mahal, kadang bisa lebih murah. Ini yang dinamakan cost averaging. Strategi simple tapi ampuh biar tetap cuan meskipun harga emas naik turun. Sekarang kita masuk ke hitungannya ya. Misalnya selama 5 tahun yaitu di tahun 2017 sampai tahun 2022, kita nabung emas konsisten Rp500.000 setiap bulan. Total emas yang kita punya adalah 30 gram senilai 30 juta rupiah. Harga beli rata-rata adalah 1 juta rupiah per gram.
Dan sekarang Mei 2015 harga emas naik menjadi 1,8 juta rupiah per gram. Berarti 30 gram emas yang kita punya sekarang nilainya menjadi 54 juta rupiah. Padahal modal nabung 30 juta rupiah. Itu artinya kita dapat untung bersih sekitar 24 juta rupiah. Keuntungan ini bisa kita dapat dari nabung emas 500 ribu rupiah per bulan konsisten selama 5 tahun. Keren banget ya. Intinya gini, kalau serius menyisihkan 500 ribu rupiah setiap bulan buat nabung emas, itu bukan cuma jadi cara aman menyimpan uang, tapi juga bisa jadi cara ampuh mencapai impian. Misalnya pengen punya modal usaha, DP rumah, atau biaya nikah, uang dari emas ini bisa bantu sampai ke tujuan itu. Banyak orang mengira investasi itu ribet atau butuh modal besar, padahal dari 500 ribu rupiah aja, kita udah bisa mulai pelan-pelan membangun kekayaan. Kuncinya apa? Ya, konsisten dan sabar. Yang keenam, simulasi 3, nabung 1 juta rupiah per bulan selama 5 tahun. Oke bro, sekarang kita bayangin nabung emas 1 juta rupiah per bulan selama 5 tahun. Total uang yang kita keluarin itu jadi 60 juta rupiah. Karena nabungnya rutin tiap bulan, kita tentu bakal dapat emas di berbagai harga ya. Kadang pas harga turun kita dapat emas dengan gram lebih banyak, dan pas harga naik dapatnya lebih sedikit. Tapi secara rata-rata, misalnya harga emas per gram selama 5 tahun itu di angka 1 juta rupiah. Berarti kita bisa kumpulin kurang lebih 60 gram emas. Nah, sekarang kita masuk ke hitungannya ya. Misalnya selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2022, kita beli emas konsisten 1 juta rupiah setiap bulan. Total emas yang kita punya adalah 60 gram senilai 60 juta rupiah. Harga beli rata-rata adalah 1 juta rupiah per gram, dan sekarang Mei 2015 harga emas naik menjadi 1,8 juta rupiah per gram. Berarti emas yang kita punya 60 gram itu sekarang nilainya menjadi 108 juta rupiah. Padahal modal nabung emas di awal itu 60 juta rupiah. Artinya apa? Itu artinya kita dapat untung bersih sekitar 48 juta rupiah. Keuntungan ini bisa kita dapat dari nabung emas rutin 1 juta rupiah per bulan selama 5 tahun. Mantap banget kan? Jadi buat yang punya penghasilan tetap atau bisa menyisihkan 1 juta per bulan, ini bisa jadi salah satu cara paling aman dan realistis buat membangun kekayaan. Lo nggak perlu jadi anak ekonomi atau investor andal. Cukup disiplin nabung, tahan diri biar nggak jual emas jika waktunya belum pas. Yang penting mulai aja dulu dan jalanin terus. Karena nabung emas itu ibaratnya punya tabungan yang nilainya makin naik seiring waktu. Gimana bro, lo tertarik dengan simulasi atau hitungan yang mana nih? Yang ketujuh, apa nabung emas bisa buat beli mobil atau DP rumah? Banyak orang mikir nabung emas itu cuman buat simpanan kecil-kecilan doang. Padahal kalau sabar dan konsisten, emas bisa banget dipakai buat tujuan gede kayak beli mobil atau DP rumah. Misalnya nih, nabung emas 1 juta rupiah per bulan selama 5 tahun, udah ngumpulin 60 juta rupiah. Nah, kalau harga emas naik, nilai emas kita bisa menjadi sekitar 80 juta rupiah sampai 100 juta rupiah atau bahkan lebih. Itu udah lebih dari cukup buat DP rumah subsidi atau beli mobil second yang masih oke banget. Yang seru dari nabung emas itu nilainya makin lama makin naik. Jadi beda sama nyimpen duit di tabungan biasa yang kena potongan admin bulanan atau malah habis gara-gara iseng gesek kartu debit. Emas itu tahan banting dan kita nggak gampang tergoda buat cairin karena bentuknya bukan duit cash. Jadi secara psikologis, nabung emas bikin kita lebih disiplin dan tahan godaan. Ibaratnya nih, emas itu kayak tabungan masa depan yang makin lama makin berisi. Bukan cuma nominal, tapi juga nilainya. Makanya kalau punya target dalam 3-5 tahun mau beli mobil atau DP rumah, nabung emas bisa jadi strategi yang cerdas. Lo bisa mulai dari yang kecil dulu, nggak harus langsung 1 juta sebulan. Yang penting rutin. Lama-lama bakal kaget sendiri ngelihat hasilnya. Dan yang lebih keren lagi, lo nggak harus jadi sultan dulu buat mulai. Bahkan dari 10.000 aja sekarang udah bisa nabung emas digital. So, nabung emas sekarang biar nanti tinggal pilih mau beli mobil atau DP rumah. Yang kedelapan, apakah nabung emas bisa bikin kaya? Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Emang bisa ya nabung emas bikin kaya? Jawabannya adalah bisa, asalkan kita ngerti dulu konsep kaya itu kayak gimana. Kalau berharap jadi tajir melintir dalam setahun cuman dari nabung emas, ya itu susah banget sih. Emas itu bukan jalan ninja buat jadi miliarder cepat. Tapi kalau mau kaya pelan-pelan, aman, dan pasti, emas bisa banget bantu kita mengumpulkan aset yang nilainya terus naik dan tahan inflasi.
Jadi bukan bikin kaya instan, tapi bikin kita makin dekat sama kebebasan finansial. Merangkum simulasi sebelumnya ya, yaitu nabung emas selama 5 tahun. Jika nabung emas Rp100.000 per bulan, maka potensi keuntungannya adalah 4,8 juta rupiah. Kalau nabung emas Rp500.000 per bulan, maka potensi keuntungannya adalah 24 juta rupiah. Jika nabung emas 1 juta rupiah per bulan, maka potensi untungnya adalah 48 juta rupiah. Artinya apa? Nah, artinya semakin banyak modal yang digunakan untuk nabung emas per bulan, maka semakin banyak juga potensi keuntungan yang kita peroleh. Hasil ini udah bisa jadi modal gede buat mulai bisnis, beli tanah atau properti jika modal investasinya banyak dan dijual di waktu yang tepat. Hasil nabung emas bisa juga dimasukkan ke investasi lain yang bisa memberi imbal hasil yang lebih besar. Jadi emas itu kayak tangga pertama buat naik level kaya berikutnya. Selain itu, emas adalah jenis investasi yang liquid banget, alias gampang jika mau dicairkan saat butuh uang cepat. Dan emas bisa dijadikan dana darurat, dana pensiun, atau tabungan pendidikan anak. Well, itulah 8 hal tentang nabung emas bisa bikin kaya. Apakah lo ada tambahan tentang cara investasi emas lainnya? Kalau ada, share ya. Lo punya pendapat lain soal hal yang perlu dipahami sebelum investasi emas? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Boleh juga tuh. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat. Dan subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.